Menanggapi pro dan kontra terhadap surat tuntutan JPU terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di masyarakat, Kejaksaan Agung buka suara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengungkapkan alasan lain soal perbedaan tuntutan tersebut. Ia mengatakan bahwa JPU melayangkan tuntutan tersebut berdasarkan pembagian klaster di antara para terdakwa. Klaster tersebut terbagi menjadi 3, yaitu klaster pelaku yang terdiri dari pelaku intelektual dan pelaku tindak pidana yang secara langsung menghilangkan nyawa korban. Dalam kasus ini, JPU menilai Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual dan Richard Eliezer sebagai eksekutor. Kemudian klaster 2 adalah orang-orang yang mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan berencana, tapi tidak secara langsung menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun klaster ketiga adalah para terdakwa yang melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, Cak Putranto, dan Baikuni Wibowo. Ya kan? Ini tentu ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh penuntut umum. Ya. Antara lain ya. Kita melihat dari sisi peran masing-masing pelaku, menserianya, ya kan, sehingga kami membagi 3 klaster. Ya. Klaster pertama adalah orang-orang atau pelaku atau terdakwa yang secara langsung ya, menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Di mana klaster itu adalah ada FS sebagai intelektual dader dan Eliezer sebagai dader, jadi sebagai eksekutor daripada tindak pidana pembunuhan berencana ini. Klaster kedua yaitu ada Ibu PC, ya, ada Kuat Ma'ruf, ya, ada juga di sini Ricky Rizal Wibowo, ya. Mereka adalah sebagai orang yang memang tahu adanya suatu tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi tidak secara langsung menyebabkan kematian, menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban. Ya. Ini klaster yang kedua. Ya, sehingga dari 2 masing-masing peran ini adalah berbeda kita melakukan suatu tuntutan. Klaster yang ketiga adalah pasca terjadinya suatu pembunuhan, yaitu orang-orang yang melakukan tindak pidana obstruction of justice di luar daripada pasal 340 ya, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yang kita dakwakan itu loh. Ketut mengatakan bahwa hukuman masing-masing terdakwa tidak bisa disamakan. Ia juga menjelaskan bahwa pemutusan tuntutan itu melalui proses yang panjang dengan menilai seluruh fakta hukum yang ada bersama-sama. Untuk itu, Ketut menegaskan bahwa tuntutan yang telah disampaikan JPU merupakan murni keputusan para jaksa tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sebelumnya JPU telah melayangkan tuntutannya melalui sidang yang berbeda pada setiap terdakwa. JPU menuntut Ferdy Sambo hukuman penjara seumur hidup, Richard Eliezer 12 tahun penjara, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut hukuman 8 tahun penjara.